Semis. Hai Semis. Halo, aku Kawai Labiba dan dari film Operasi Pesta Copet aku berperan sebagai Melody. Halo, aku Zulfa Maharani berperan sebagai Tia. Halo, gue Aras Prakasa di sini sebagai produser. Halo, gue Erik Kemot, gue sebagai sutradara. Film Operasi Pesta Copet simpelnya adalah tentang sekelompok anak muda, diantaranya mereka berdua ini yang masih muda-muda ini yang mau merencanakan aksi nekat mencopet di konser Pesta Pora. Jadi Mas Ijal berhasil nggak nyelamatin teman-temannya? Tentu saja. Memang berangkat dari situ. Memang keresahannya dari sana. Harus banget difilmkannya karena gue ngerasanya ini sudut pandang yang menarik. Gue selalu suka sudut pandang underdog, socially gitu. Jarang kita ngeliat sudut pandang copet. Berarti kan ketika banyak copet berarti ada masalah sosial ekonomi yang tidak seimbang sehingga banyak kriminalitas ini gitu. Tapi terjadi di konser. Berarti mereka sebenarnya tanpa kita sadari mereka memotret skena musik Indonesia sekarang. Mungkin mereka lebih apal lagu-lagu. Sebutkan 3 lagu Johnson, jangan-jangan mereka lebih apal daripada kita. Copet-copet. Gue satu pun nggak tahu mama. Ya. Gue sih tahu band ada nama The Johnson gara-gara film ini saya tahu ada. Oh ada. Gak usah ngeliat dengan judgmental gitu deh. Saya udah tua. Sangat challenging karena kita jadi syutingnya jamnya kebalik kan. Kita istilahnya jam syuting kebalik lah, berarti callingnya Dari malam ke subuh gitu syutingnya. Kita syuting kok ya effectively dia 6:30 sampai terus ke jam 4, saya 4:30 lah gitu. Nah itu melelahkan kan gitu kerja malam gitu, mengatur 500 orang. Gitu. Itu ada nggak sih hari dimana memang bareng sama penonton lain? Ada. Ada. Ekstrasnya? Iya. Oh enggak, kalau ekstrasnya ada beberapa tapi nggak sebanyak itu. Ada yang jadi kita pecah untuk bikin adegan di mana supaya blockingnya aman, kayak gitu. Ada yang kita pecah kayak gitu. Apakah itu scene yang paling challenging? Sebenarnya challengingnya tuh kombinasi. Jadi kayak kalau main game, obstacle ini lewat, obstacle ini lewat, obstacle ini kayak gitu tuh. Jadi kayak kita ada syuting yang kita bikin di H-, di hari H dan H+. Semuanya kita jahit seakan-akan terjadi on real time gitu. Padahal sebenarnya itu editing magic lah tanda kutip gitu. Nah itu tuh masing-masing punya challenging-nya sendiri gitu. Ide awalnya sih dari Iqbal lah sebagai salah satu produser di sini juga. Dia yang pertama kali punya inisiatif buat menghidupkan Ijal gitu, karakternya di dunia nyata, terutama di TikTok ya. Karena kita sih udah yakin kayak gini-gini di TikTok kayaknya akan kemakan. Jujur nggak nyangka akan segede gini. Jujur kita pikir bakalan, karena gini orang tuh udah pasti tahu ini promo film. Jadi kita tuh pikir kayak namanya gimmick paling gimmick, kirain tuh gitu ya, lucu-lucu. Ternyata semeledak itu nggak nyangka sih, jujur nggak nyangka akan dan gue juga nggak nyangka Iqbal ngejalaninnya se-happy itu ya, kayak Effortless. kayak ada sisi di dalam diri dia selama ini tertahan dan nggak bisa keluar dan Netizen bilang dalam pupusan karena itu sangat mendukung. jadi tergapai nih gitu kan, orang pada kok jadi tergapai. Dia bukan menjiwai tapi memang jiwa. Sebenarnya. Aku Gitu. Terus kalau yang lain mau dibikinin nggak kira-kira? Sebenarnya kalau KW udah in karakter masuk ke beberapa kontennya Ijal sebagai Melody gitu. Tapi nggak dibikinin akun sendiri gitu juga ya? Enggak. Oh kirain Enggak. mau menjiwai juga. Cukup satu aja kita jadikan lokomotif. Abang-abangan saya aja. Satu aja udah effort kan untuk maintainnya, mikirin mau ngapain lagi gitu-gitu. Karena ini kan menariknya eksperimen sosial, eksperimen marketing, eksperimen. Iya. Ya, kita see where it's going gitu. Oh iya, sangat mempengaruhi. Cuma justru kalau menurutku menariknya adalah genre musik yang aku sebagai Kawai denger dan yang Melody denger itu sebenarnya beda. Jadi walaupun aku memang suka musik, tapi untuk peran Melody ini aku itu belajar lagi skena musik Indonesia yang lagi rame itu apa sih, atau musik-musik keras itu kayak gimana urutannya, akar-akar genre-nya itu kayak gimana, dan waktu
kita ngulik karakter ya, Om Kemot sendiri juga bilang, oke, buat karakter Melody, lu pergi ke semua konser, lu dengerin musik-musik gitu. Karena memang Melody Diongkosin nggak? Nyuruh-nyuruh orang enak banget. Lu pergi ke semua konser. Ini duitnya, gitu dong. Oh, ada ujung. Enak banget nyuruh-nyuruh. Gue pikir metode acting tinggal gitu. Enak banget nyuruhnya ya. Lu pergi ke semua konser. Enak banget. Gue cuma ngomong metode actingnya. Enak banget. Metode payingnya reimburse. tapi Ternyata bisa reimburse ya. Baru tahu. Iya tau gitu kan. iya, tapi memang itu jadinya serunya gitu. Dan memang karena karakter Melody sendiri ini pengetahuan soal skena musik Indonesianya sangat-sangat luas. Itu menantang tapi sekaligus menarik banget buat aku kulik. Membangun karakter. Natural. Jiwanya. Sebagai warga Bekasi sih, ya kan. Sebenarnya karena kita pertama ada reading sama workshop yang lumayan panjang dan itu sebuah privilege buat kita semua dikasih waktu yang panjang. Kita jadi bisa diskusi sama Pak Kemot, sama teman-teman. Jadi kita kayak ngulik karakter masing-masing gitu. Sama ya sebenarnya lebih karena aku tinggal di Bekasi, jadi gampang sih akses untuk ke tempat yang kayaknya Tia suka kesini deh gitu. BKT gitu BKT ya. itu deket banget sama rumah aku. Apa lu bikin ini kan bekas knalpot di kaki gitu ya biar natural. Itu terlalu metode ya kok, nggak bisa dirember soalnya. Makanya kenapa kita pilih Zulfa tuh sebenarnya itu alasannya. Iya. Karena memang jiwanya itu. Jadi pakai moto itu inget banget waktu itu gue masih di pairing, belum lock karakter, kita disuruh jongkok. Oh betul. Ya kan, Tesnya ya, ngetes tesnya. dulu bisa jongkok nggak, bisa nongkrong nggak gitu. Dan yang tidak bisa jongkok ketika itu adalah Sampai bisa akhirnya. terlalu kita privilege ya hidupnya. Jongkok aja nggak bisa. Bisa. Itu sebenarnya ada risetnya. Jadi kita ada sebuah liputan station TV yang wawancara mantan copet. Nah, terus dia menciptakan beberapa terminologi itu. Ada yang creative license-nya yang dia gunakan kata putus itu dia pakai. Nah, sama ngambangnya dia pakai. Nah, sisanya yang lain sebenarnya gue ngarang sebenarnya. So, jadi itu tuh udah jadi sisanya creative license. Karena gue juga nggak, karena gue yakin setiap daerah, setiap geng akan menggunakan idiom yang berbeda sesuai. Kayak Karena ini nggak ada textbooknya ya, Betul. bikin-bikin sendiri aja ya. Nah, ini mah ngarang sendiri, copet Sunda mah akan ngomongnya apa gitu kan meren gitu kayak Iya, iya. Mungkin ya. lepset gitu atau apa kan gitu kan kita nggak tahu Iya. gitu. Copet Sunda. Tapi terminologinya sih menarik menurut gua bahwa mereka punya diksi tersebut. Nah itu Iya. yang gua coba serap dari liputan itu. Akhirnya bekerja sama teman-teman pesulap. Jadi kita approach-nya jadinya kayak kan ada tuh sulap yang Close ekspresinya magician. close hand distraction, lu Iya. ngobrol atau jam lu bisa lepas ya gitu. Iya. Ya emang mereka nih ada Bu Vernon dan tim bertiga kita ada workshop khususnya memang workshop copetnya memang ada latihan jari karena ngambilnya nggak mungkin begini kan ngambilnya harus 2 jari. Nah itu mereka dikasih PR di rumah tuh harus kayak latihan pakai handphone dummy kayak gitu-gitu. Jadi ya memang aneh ya. ada workshop copetnya ada. Pokoknya yang paling jago itu emang Kristo dan Iqbal. Selama syuting HP kita kadang suka hilang. Jadi emang suka jadi iseng juga. Duduhan gitu. Mana HP gue? Jadi kayak hidden skill ya buat mereka tuh. Mereka HP Vela. Ya Allah, pakai mod, kita ya. pakai mod. Iya, motret secara manusiawi, secara abu-abu gitu ya, bahwa di permukaan tampak salah, yang mereka lakukan jelas salah karena melanggar hukum, tapi kenapa sih orang sampai kepada keadaan seperti itu gitu? Apakah mereka jahat? Apakah mereka punya motif apa? Nah itu sebenarnya yang kita coba memotret dengan jujur aja sih. Masalah orang ternyata nangkep apa enggak, ya syukur-syukur nangkep. Kalaupun ternyata ada pesan di balik ini yang tidak tertangkap, ya nggak apa-apa. At least kita menyajikan sebuah hiburan yang nggak juga pengen lantas kayak berat banget gitu. Message ini tentang ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, itu sebenarnya pesan apa ya, underlying theme yang menjadi motivasi sebenarnya, bukan sesuatu yang mau kita suapin ke penonton gitu. Itu menjadi motivasi dan menjadi fondasi kita untuk menciptakan cerita ini
Kalau orang bisa merasakan itu ya puji Tuhan, syukur. Tapi kalau menyaksikan ini hanya sebagai hiburan petualangan sekelompok copet, kita juga senang-senang aja gitu. Kalau menurutku sih yang bisa membuat komplotan copet ini sangat erat gitu ya, karena aku rasa mereka itu sepenanggungan. Iya. Gitu. Jadi mereka ini masing-masing memang punya masalah pribadi, masing-masing punya mimpi dan cita-cita pribadi, dan yang menyamakan itu semua adalah mereka ini sama-sama terjebak di situasi ini. Nah, pemahaman dan pengertian satu sama lain itu akhirnya membuatnya menjadi sangat erat gitu, erat dalam nekat gitu nih mereka pada akhirnya seperti itu. Kalau menurutku gitu. Iya, kurang lebih sama sih, karena kita memang punya tujuan masing-masing, kita punya kayak apa yang pengen kita capai, meskipun beda-beda, tapi ya, jiwa survival kita tuh sama-sama gitu. Itu sih yang bikin akhirnya sepenanggungan, senasib, itu yang akhirnya bikin persahabatan justru semakin kuat. Main judi ya, main judi. Gimana? Tanpa spoiler. Di ruang talent. Terus kan aku Kita nggak pernah ngelakuin yang dosa-dosa gitu. Kita enggak kok kayak gitu. Main board game, main board game. Board game. tapi mungkin kalau nggak paling seru lu kolab ya. Wih. Oh iya sih, gue baru pertama kali, jadi emang waktu itu kalau katanya kalau KW mungkin juga kita nggak pernah sama sekali menonton konser Konser metal. metal. Yang Kayak kayak gini, kayak gini. Welcome to kayak iya kayak gitu-gitu. jam 7 pagi, orang udah pogo jam 7 pagi. Karena kan adegan syuting kan. Awalnya aku mikir kayak zombie apa kemat ya. Kok orang ngapain, kok enjoy kayak gitu, tapi ternyata emang seru banget lari-lari kayak gitu. Bukannya sempet kehajar ya, Lu? kita tuh hampir Karena pengen nyobain kayak gimana sih rasanya gitu. terus ada yang Untung ada Bang Ari ya waktu itu menyelamatkan. kaki hampir tuh waduh. Karena di beberapa ekstra itu emang ternyata penonton Iya, band memang. aslinya gitu, emang Udah fanbase-nya. biasa mosing. Udah biasa mosing Tuh. gitu. Tapi memang kalau spesifik kira-kira apa momen yang paling seru tuh susah, karena memang hampir semuanya tuh kalau Seru. dari aku sih seru sih. Seru ya. Di tiap set, di tiap scene itu tuh ada aja itu emang. Sama kayak PS4 H-3 tuh juga kayak Pespor H2 ya, kayak aneh ya, cuman oke ternyata. Betul. Ya sih. Syuting di Sama aku baru tahu green room ternyata dalamnya kayak gini. Gue pikir warna hijau. Katro banget. Hijau. Aku salah ruang. Iya, saya juga warga PS4 biasa kan. Apa namanya green room, Mot? Iya. Dia kayak betul. Jadi transit dari berbagai panggung semua ngumpulnya di situ. Kenapa green? Karena dia all access untuk semua playernya. Itu kenapa disebutnya green? Oh, Bukan gue kira. warnanya green. Iya, maafin. Gue kayak, green room nggak green ya? Iya, gue nyari mana. Gue juga warga biasa kan, nontonnya nggak Gue juga tahu. baru tahu kenapa namanya barusan gue juga. Karena Ucup asik aja ya buat kerja sama ya. Ucup asik aja buat kerja sama, cincai, seru. Soalnya dari pertama kan gue juga pas menulis cerita ini gue juga udah mikir kayaknya gue harus nebeng nih, maksudnya nebeng panggungan, nebeng apa Nggak mungkin kita yang create festival dari nol gitu ya. Nah terus gue udah pernah ngobrol sama Ucup sebelumnya. Ucup tuh sempet ngobrolin soal bisa nggak ya gue mengembangkan Bos Kreator ini lebih dari IP festival. Waktu itu gue belum ada idenya, udah ntar gue pikir. Jadi begitu ini dapet, udah jadi kayak Dikawinkan gitu ya. connecting the dot jadi. Dan festival yang paling menurut gue festival yang sangat Cair. Terus dari segi penyelenggaraan juga reputasinya sangat baik gitu ya, bersih, rapi, aman. Terus juga sangat majemuk orang yang datang ke situ dari segi umur, dari segi kelas sosial. Iya, benar. Nyampur di situ berbaur, jadi pasar. sangat merakyat sekali gitu. Mutus, gampang Bagus banget itu, gampang kayak banget. empuk banget itu, empuk. Nggak usah ada yang nada juga aman. Itu mah disilet, disilet. Itu kayak perlu disilet Nggak deh usah ada Pak. yang ngalih, Itu kayak nggak usah langsung ada yang mutus ngalih deh. lagi. Nggak usah ada yang ngalih banget. Ini Wah, ini gimana? Ini kok di caranya? tangan sih
Susah Sulit sih, ya. susah sih kalau Kecuali di tangan ada dompet di dalamnya. Atau ada HP kerja di dalamnya mungkin bisa. batu sih. Tapi gue lebih prefer megang Nggak HP bisa. sih. Gue lebih prefer megang HP. Kadang-kadang gue kalau misalnya mau ikut moshpit gitu, gue pegang aja HP. Kalau HP lagi teracung gitu ya nggak Iya, bisa. lah susah pasti. ya. Batu sih. Kalau di pas sambil tuh jambret namanya. Bener, bukan copet. Tidak Oke, boleh. ini fakta ketiga. Sorry. Buset, ini mah lebih ke sedekah ya. Ini konsepnya ya. Ambil aja Pak, ambil Sedekah aja. ya. Iya. Iya, sedekah. Iya. Aku tahu kamu punya Sedekah handphone. itu. Sedekah jatuhnya. Ini juga sedekah sih. Ini juga sedekah. Tapi celananya itu skinny gak sih? Tetap aja. Tapi bisa dialihkan, kan bisa dialih. Benar ya. Kalau ada yang ngalih Dan HP-nya agak Tapi muncul ya, di permukaan. kalau gue gitu. jadi copet ada kayak gitu, ini kayak jebakan deh. Jangan kabur. Nggak, tahu-tahu on Kayak cam udah ya. jebakan Iya, banget gitu. kayak lagi nge-live. Itu kameranya nyala, itu kameranya lagi On cam. ngerekam tuh. Recording itu kameranya. Kayak ini jebakan ini Intel ini gitu dah. Batu itu kan kalau nggak refleks. Itu bukan batu, itu bau. Bau terlalu mencurigakan. Ini aurat. Di depan tapi susah loh. Susah, iya. Dan lagi janganlah dia pakai jaring-jaring kayak dia anak nelayan deh. Nggak usah di Takut masuk angin sih sama kok. Kayak Jikun Rip. Andai ku jadi raja. Tetel. Jikun Rip lagi. Ini bisa dialih nih gampang nih. Iya. Iya, dia Makanannya sosok tangannya ditumpahin, penuh, tangannya dia sosok penuh, main apa. gampang dialihkan perhatiannya. Oh iya benar. Makanannya Senggol. ditumpahin, terus dia jadi ngambil makanannya ke bawah. Iya. handphone-nya. Iya, gampang. Ini gampang sih. Gampang banget ini. Kita mutus ya. Putus bat. Susah ini mah. Ini pejuang KRL nih. Ya kan? Naik gunung. Susah nih. Karena mental anak-anak KRL tuh jago. Mental Susah ini. warga Bekasi. Ini pejuang Bekasi. Ini nih. pejuang ready Bekasi. banget, udah Ini ready. red line ini. Ini Ini udah green dari line. Ini posenya. green line. Ini Udah green line. siaga, udah siaga dia, green udah line. Itu batu, sulit. Ini Ah, lihat nggak tangannya udah di mana? Iya, itu. Ini ya. Ini sebenarnya lumayan oke, tapi ini lebih ke ngalihnya nggak sih kalau gue Nggak, lihat malah? Tapi sebenarnya ini lagi kayak panco, dia lagi Gak lu panco. aneh gak sih? Lu nyadar gak tangan kanannya? Iya, tangan kanannya tuh Gitu. ke situ Gitu tuh. makanya. Jadinya kebalik. Ya, namanya juga AI. Namanya juga EI. Aja EI. Oh, Iya kan? Iya gitu kebalik. Ini AI-nya belum premium ini, belum berlangganan nih. AI-nya masih AI yang free. betul. Kalau ini Gampang itu. ini gampang. Iya, gampang. Apalagi asik gitu, tangan ke atas. Dialihin dikit aja. Iya. Siapa tahu handphonenya dititipin. Ya, kalau itu beda lagi ya. Oh, kalau itu kayaknya Kalau itu ini nggak usah ditanya. nggak usah dicopet. Kalau itu tolong dicopet aja lah. Ya, begitu ya. Copet gue dong. Intinya sih kalau dia naruh tas di depan tuh Depan selalu susah, susah, ya. selalu susah. Tapi dia pakai kacamata hitam. Bener. Kan gelap. Kan sekarang kacamata bisa ngerekam juga metal. siapa tahu Bener. dia buta. Oh, astagfirullahaladzim. Buta nonton konser ada ya? Ada nggak? Nggak nanya aja ini mah. Sendirian Ada nggak? gitu. Ada ya? Ada. Mendengarkan musiknya. Ada ya? terima kasih gamenya. Sama-sama. Terima kasih juga. Oke, Semis, jadi jangan lupa itu dia cerita tentang film terbaru kita, sebuah aksi pencopetan dari sekelompok anak muda bengal tapi menawan ini. Jangan lupa nonton Operasi Pesta Copet 27 Agustus di bioskop Sam Studios. Yeay. Walau kita memang tak saling